Percaya sama LDR dan pernah punya pengalaman nggak? Aku tuh sama LDR percaya nggak percaya, tapi sebenarnya dalam hidup aku tuh dikasih lihat depan mata contoh paling nyata LDR adalah hubungan mama aku sama papa aku. Maksudnya mereka alhamdulillah masih bisa percaya sampai sekarang. LDR 2 jam jaraknya Jepang Indonesia, dan LDR-nya nggak hanya hubungan mamaku dan juga papaku, tapi juga hubungan aku sebagai anak-anaknya papa gitu kan. Jadi kan itu kan juga hubungan LDR ya. LDR kan nggak mesti relationship-nya itu percintaan gitu. Jadi sama kita sama keluarga LDR, kita sama siapa lagi sih, sama teman, sama apa lagi, saudara, bisa jadi LDR juga kayak gitu. Jadi ada satu sisi aku yang kayak oke, LDR tuh bisa banget kok orang comel depan mata gue gitu. Tapi mana ya? Mungkin belum nemu orangnya ya. Denis Denis belum. Denis. Percaya. Pernah, tapi jarak gak terlalu jauh, 2 jam, 3 jam. Oh, berapa tahun bertahannya? Setahun. Lama ya? Lama ya itu? Gampang kan? Enggak, termasuk. 2 jam dari Jakarta Selatan ke Iya, ke Bekasi, beda planet. hal apa yang harus ada di antara LDR biar kalau yang dari aku lihat dari film LDR ini, apalagi dari hubungannya Ella dan juga Derry, ya itu kan balik lagi ke komunikasi. Mau hubungannya LDR atau tidak LDR, komunikasi itu kunci utama. Terus kayak emang kita tuh harus menangani semua yang going on dalam hidup kita, tapi jadi nggak ada miskomunikasi, nggak ada pemikiran buruk nantinya kayak gitu sih. Aku masih belajar. Ya, karena aku juga suka hilang. Lo kesini sama BK keren banget ya mainnya. Bangunkan istrinya kayak gimana tuh? Bangunkan istri. Sama BK, sama BK seru banget dan gampang banget ngedapetin chemistry kakak beradik sama BK, karena she's a very lovely girl. Terus juga dia enak banget untuk diajak kerja sama. Jadi ya kalau yang tadi teman-teman udah nonton, terima kasih banget kalau merasa bahwa aku sama BK punya ada chemistry sebagai adik kakaknya dapat. Kalau juga kan anak pertama nih, di film ini kan Ella juga anak pertama. Betul. Dan ibunya ngebanding-bandingin. Kalau di real life kamu juga gitu masih nggak sama adik kamu kayak gitu? Iya, ada juga perbandingan itu dalam keluarga, tapi untungnya keluarga gue kan buruk ya. Jadi kayak ya udah kalau dibanding-bandingin pasti kita kayak bawanya komedi aja gitu, nyantai, terus jadi nggak bukan something yang serious gitu. Karena balik lagi kalau karakter Ella, karena dia nggak punya rasa percaya diri itu, jadi dia telan, jadi kayak ditaruh kan semuanya di hati dia, di kepala dia, jadi ya tiba-tiba dar gitu. Lagi cukup. Saya satu pertanyaan lagi dong. Biasanya apa sih kriteria kamu untuk mengambil suatu film atau karakter gitu? Apa sih yang Dari masing-masing pemainnya. Ya masing-masing pemain boleh. Udah dengar. Oh, nggak dengan. Iya. apa alasan biasanya yang membuat kamu tuh akhirnya oke, saya mau ambil film ini gitu? Nggak dengar juga dia. Agak lebih kenceng lagi kan. Alasan tertarik untuk membintangi sebuah film tuh gimana? Iya, biasanya I get the answer, I'll figure it out. Oh, oke. apa honornya lebih besar atau mainnya? Kalau aku ini baru film ketiga dan aku ngambil film ini karena cocok aja sama karakter aku yang biasa aku posting di sosial media. Jadi pas aku ditawarin karakter ini, produsernya bilang kamu itu sebagai Ica ini adalah karakter kamu yang selalu kamu posting di sosmed. Which is aku selalu bikin parodi tentang selebgram yang songong kayak gitu. Jadi ya menurut aku seru aja. Buat aku, jadi aku baru balik setelah 5 tahun di Australia, dan ini film pertama setelah 5 tahun nggak di Indonesia. Selain itu pengen ambil peran ini karena produsernya baik banget, jadi aku pengen support semua karyanya dia gitu.
kamu apa? Kalau aku, ya maksudnya karakter Ella itu kan cukup berbeda ya. Kayak maksudnya kita selalu disuguhkan sama tontonan yang bahasa Inggrisnya bener-bener dikomediin banget gitu. Kalau nggak bisa tuh dikomediin banget gitu. Terus kalau bisa harus bisa banget, pasti banget. Dan karakter Ella ini cukup menantang karena kan kita nggak ya emang yang orang susah tidak fasih bahasa Inggris menerangkan itu kan cukup susah gitu. Apalagi belakangan ini kan kita sering sekali disuguhkan sama tayangan-tayangan yang berbahasa Inggris, jadi akan lebih gampang buat kita. Nah, jadi untuk memerankan karakter Ella itu yang kayak gimana ya, yang nggak fasih bahasa Inggris tapi tidak terlihat dibuat-buat, itu sih tantangannya buat aku gitu. Dan apalagi karakter Ella tuh kayak LDR, cinta gitu-gitu tuh kayak ayo deh kita pura-pura cinta. Kalau misalnya nanti buat yang ada tawaran lagi tuh biasanya apa sih yang jadi Belum jawab. Enggak, maksudnya tadi saya sebenarnya jawabnya itu biasanya apa? Saya pengen tahu misalnya kamu ambil peran karena kenal sama saudaranya, oh karena karakternya, Iya, bukan tadi karena aku horor. ceritain karena karakternya saya kan tadi aku bilang karena Ella ceritanya kan tidak begitu fasih bahasa Inggris, dia tidak percaya diri, jadi karakter Ella sendiri itu juga sangat unik dan menarik gitu. Aku rasa aku udah menjawab sih dari pertanyaannya. Jadi film ini ditulis lagi dari cerita aku yang dulu aku tulis sebagai YouTube series pendek banget, 8 menit episode gitu. Dan aku sengaja tulis buat peran aku sudah ada di Amerika, dan muncul gak ada romance duluan, dia ada di Jakarta mereka ketemu romantis, gak ada. Dia udah ada di Amerika. Aku sengaja karena gak mau terlalu banyak bahasa Inggris. Tapi aku harus salut sama tim yang bikin filmnya jadi sepanjang ini, dan perannya aku jadi lebih besar. Tapi karena juga mereka percaya kalau audiens di Indonesia bisa accept role ini, peran ini dengan ada banyak banget bahasa Inggris di film ini. I'm very thankful that tim produser bisa percaya sama Indonesia udah siap untuk film Indonesia tapi sebanyak bahasa Inggris gini. I think it's a lot. I'm very happy and semoga audiens suka. Jadi terakhir dong, tadi kan Ella itu memaknai cinta kan dari narasinya, dia bisa memaknai cinta. Kalau Kak Yuki gimana sih memaknai cinta gitu untuk nanti pasangannya? Nah, belum kepikiran kamu nanti ya, kalau udah kepikiran aku kasih tahu. Oke, cukup ya. Boleh? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.